Oke, ini untuk semuanya loh ya, untuk semuanya. Mengikuti gerak hidup, mengikuti gerak mengikuti gerak hidup, mengikuti gerak hidup itu adalah kewajiban manusia. Tapi bukan berarti asal mengikuti. Kalau asal mengikuti orang awam juga bisa. Memangnya ada sesuatu yang tidak digerakkan oleh kesadaran? Nggak ada. Tidak ada sesuatu apapun yang bergerak bukan digerakkan kesadaran. Yang bergerak bukan digerakkan oleh kesadaran. Semuanya itu digerakkan oleh kesadaran, semuanya itu digerakkan oleh kesadaran. Namun ada kesadaran murni, ada yang kesadaran tidak murni. Nah, kesadaran murni ini adalah kesadaran yang mampu menyadari, kesadaran yang bisa menyadari. Sedangkan kesadaran yang tidak murni adalah kesadaran yang tidak mampu menyadari, tidak bisa menyadari. Kenapa kok tidak bisa menyadari kesadarannya? Yaitu tadi karena diburu waktu atau memburu waktu. Jadi sebelum melakukan patrap samadhi, entah itu karena dorongan pembelajaran kita atau itu karena digerak dan digerakkan oleh hidup untuk segera melakukan patrap samadhi, nah itu jangan asal pelencing gitu ya, jangan. Jadi persiapkan dulu kesadarannya, karena melakukan patrap samadhi itu gampang tur mudah. Lah yang tidak gampang dan tidak mudah itu adalah kesadaran sebelum melakukan patrap samadhi, kesadaran ketika melakukan patrap samadhi, dan kesadaran sesudah melakukan patrap samadhi. Nah itu yang tidak gampang itu. Nah, apalagi kesadaran yang sedang kita selami ini adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan. Artinya bukan kesadaran biasa, kesadaran tinggi di sini, kesadaran suci. Nah, pelatihannya ya ketika kita patrap ini tadi. Membersihkan otak atau pikiran, membersihkan hati atau batin, membersihkan kelamin atau syahwat itu gampang. Membersihkan kotoran otak atau pikiran, membersihkan noda hati atau batin, membersihkan kemelekatan kelamin atau syahwat itu gampang. Asalkan kita mau melakukan patrap samadhi, pasti diampuni oleh Maha Suci Tuhan. Karena Maha Suci Tuhan adalah Maha Pengampun. Jadi kalau ada yang minta pengampunan itu sudah pasti diampuni. Sudah pasti diampuni. Artinya membersihkan kotoran otak atau pikiran, membersihkan noda hati atau batin, membersihkan kemelekatan kelamin atau syahwat, gampang kan? Asalkan kita mau memohon pengampunan kepada Maha Suci Tuhan, pasti Maha Suci Tuhan akan mengampuni. Namun menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, lah ini yang tidak gampang gitu lah. Ini yang tidak gampang. Sama dengan patrap samadhi. Patrap samadhi itu gampang, tapi menjaga sikon, situasi atau kondisi patrap samadhi, lah ini yang tidak gampang. Karena apa? Karena dibutuhkan kesadaran tinggi, diperlukan kesadaran murni atau kesadaran suci atau kesadaran Tuhan itu sendiri.
harus terlatih di sini. Nah dengan begitu nanti patrap samadhi kita itu benar-benar merdeka, benar-benar merdeka, tidak ada tekanan, tidak mengejar waktu, tidak dikejar waktu, tidak dikuasai target, harus begini, harus begitu. Tidak ada istilah-istilah seperti itu. Jadi benar-benar legowo, kalau istilah Jawanya itu melakukan patrap samadhi itu benar-benar legowo, benar-benar merdeka. Sehingganya kita bisa jatuh cinta dengan yang namanya patrap samadhi. Nah kalau kita sudah jatuh cinta dengan yang namanya patrap samadhi, sungguh patrap samadhi itu tidak membosankan gitu loh. Tidak membosankan, tidak menjenuhkan, apalagi kok sampai menjengkelkan. Bagaimana dikatakan patrap samadhi kok bisa membosankan, mencapekkan, menjenuhkan? Lawang patrap samadhi itu kan bentuk komunikasi seorang hamba dengan Tuannya. Patrap samadhi itu bentuk cengkrama antara makhluk dengan Tuhannya. Dan itu bukan sesuatu yang membosankan, itu sesuatu yang sangat membahagiakan, dan kebahagiaannya itu tidak bisa digambarkan gitu. Nggak bisa digambarkan. Ada sesuatu kebahagiaan yang rasa bahagianya itu melebihi seluruh kebahagiaan yang ada di dunia. Apakah itu? Pengampunan dari Maha Suci Tuhan. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan pengampunan dari Maha Suci Tuhan, ini rasa bahagianya itu melebihi seluruh kebahagiaan yang ada di dunia. Itu pengampunan. Bagaimana kalau bisa bercengkrama, bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Tentu melebihi itu kan. Jadi bagaimana mungkin patrap samadhi kok bisa membosankan, menjenuhkan, terus aras-arasan? Bagaimana mungkin gitu loh. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran kita tidak terpelihara sebelum melakukan patrap samadhi, ketika patrap samadhi, dan sesudah patrap samadhi. Kesadarannya tidak terpelihara di sini. Gitu. Dan setahu saya memang nggak ada. Seluruh kebahagiaan yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang melebihi rasa bahagianya ketika mendapat pengampunan dari Maha Suci Tuhan. Itu baru pengampunan. Apalagi kalau bisa berkomunikasi dengan Maha Suci Tuhan di setiap saatnya ketika melakukan patrap samadhi. Tidak bisa digambarkan, itu tidak bisa. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menyadari hal itu sehingga kita bisa jatuh cinta, bisa ketagihan katanya? Kalau patrap samadhinya ada tekanan, dikejar waktu atau mengejar waktu. Di luar kesadaran, jika ini sampai terjadi, berarti patrap samadhi kita itu membawa visi dan misi. Nah, karena patrap samadhinya membawa visi dan misi, terjadilah politik patrap samadhi. Ini di luar kesadaran kita. Akhirnya terjadi, akhirnya tercipta politik patrap samadhi. Dan kita tidak menyadari gitu. Karena apa? Karena kesadarannya tidak terpelihara. Akhirnya kan kita tidak bisa menyadari kalau patrap samadhi kita itu adalah bentuk politik dari sedetil itu loh putra kekudangane Rama. Sedetil itu putra kekudangane Rama.
Kita lanjutkan kekadangan kita malam kemarin. Kenapa kita perlu melanjutkan? Karena di situ ada benang merah. Dan dari benang merah tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Bahwasanya seperti yang sudah saya informasikan malam kemarin, kemarinnya malam lagi, kemarinnya malam lagi. Bahwasanya setelah Maha Suci Tuhan selesai melakukan penciptaan dengan sempurna, jadi semuanya, segalanya, seluruhnya itu sudah selesai diciptakan oleh Tuhan. Kemudian Maha Suci Tuhan ingin dikenal. Setelah selesai menciptakan semuanya, segalanya, dan seluruhnya dengan sempurna, lalu Maha Suci Tuhan ingin dikenali, ingin dikenal, ingin diketahui. Karena itu Maha Suci Tuhan menciptakan makhluk tersebut manusia. Penciptaan ini disaksikan oleh seluruh roh. Jadi seluruh roh pada waktu itu, makhluk hidup itu baru ada roh ya, pada waktu itu. Makhluk hidup baru ada roh. Jadi sehingganya ketika Maha Suci Tuhan menciptakan makhluk yang tersebut manusia, itu penciptaannya disaksikan oleh seluruh roh. Menyaksikan penciptaan ini, seluruh roh itu terheran-heran. Sehingga Tuhan harus berkata, aku akan menciptakan makhluk tersebut manusia yang nantinya akan aku jadikan khalifah di bumi, agar dia memelihara, merawat, mengelola alam semesta. Lah, kemudian seluruh roh, nah seluruh roh ini kalau bahasa kitabnya diistilahkan sebagai malaikat. Ini bahasa kitab itu malaikat. Dan saya menggunakan istilah roh. Saya rasa itu lebih universal. Nah, setelah Tuhan berkata begitu, kemudian roh-roh ini mengungkapkan unek-uneknya. Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk yang disebut manusia? Yang nantinya justru akan membuat rusaknya alam semesta. Kemudian Maha Suci hidup, Maha Suci Tuhan menjawab, aku lebih mengetahui daripada engkau. Bukankah aku ini Tuhanmu? Tidak satupun roh yang berani mengangkat wajahnya ketika Tuhan berkata seperti itu. Karena apa? Karena apa yang dikatakan tadi itu sama dengan meragukan kekuasaan Tuhan. Kemudian Maha Suci Tuhan berkatalah, akan aku jadikan manusia yang sedang aku ciptakan itu sesuai gambaran wujud kenyataan, yang nantinya akan aku bekali sesuatu yang tidak aku bekalkan ke makhluk-makhluk lainnya. Sehingga di dalam penciptaannya, setelah tubuh manusia generasi pertama yang dinamai sebagai Adam ini tadi, yang asal usulnya dari tanah pilihan, lalu dibekali wahyu pancagaib. Nah, wahyu pancagaib yang dibekalkan kepada manusia ini tidak dibekalkan kepada makhluk-makhluk lain. Nah, ini yang membedakan antara makhluk tersebut manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Sehingganya
makhluk yang disebut manusia ini mendapat stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Karena apa? Karena manusia hidup dibekali wahyu pancagaib, sedangkan makhluk lainnya tidak dibekali wahyu pancagaib. Bahasa kitab, hal ini diterangkan atau dijelaskan dengan hati nurani. Aku akan membekali manusia dengan sesuatu yang luar biasa, tersebut hati nurani, dan aku akan berada di sana. Dengan ini berarti benang merahnya adalah manusia hidup di dunia ini selain diberi tugas untuk menjaga, merawat, dan mengelola alam semesta, dia juga diperintah untuk mengenali Maha Suci Tuhan. Para ruh masih belum percaya, karena bagi ruh tidak ada makhluk yang tidak akan merusak, karena makhluk memiliki syahwat, artinya memiliki kepentingan. Berbeda dengan ruh. Kalau ruh kan tidak memiliki syahwat, artinya tidak memiliki kepentingan, tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak. Nah, sehingga itu dengan apa yang dibekalkan oleh Maha Suci Tuhan kepada manusia, para ruh masih tetap meragukan. Sehingganya para ruh ini instruksi lagi kepada Tuhan. Ya Tuhan kami, bagaimana nanti kalau benar-benar akan merusak bumi? Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu jawaban Tuhan. Karena itu manusia akan aku bekali sesuatu yang tidak aku bekalkan kepada makhluk-makhluk lain. Aku juga akan mempercayakan singgasanaku di dalam wujud makhluk istimewaku. Tidak akan mampu, dikarenakan tidak akan mampu dunia ini menampungku selain Dia yang aku titipi singgasanaku. Dengan ini semakin jelas kan benang merahnya. Ketemu nggak benang merahnya? Bisa menemukan benang merahnya nggak panjenengan? Benang merahnya berarti satu, ibadah yang dimaksud oleh Maha Suci Tuhan adalah mengenali Dia, bukan yang lain loh ya. Dengan apa yang sudah saya informasikan sejak beberapa malam kemarin hingga malam ini, kita bisa menemukan benang merahnya. Dan benang merah pertama berarti ibadah yang dimaksud oleh Maha Suci Tuhan adalah mengenali Dia, mengenali Maha Suci Tuhan. Satu. Benang merah kedua berarti wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk mengenali Dia, untuk mengenali Maha Suci Tuhan. Jadi
informasi dari saya tanpa tedeng aling-aling selama ini, disinilah maksudnya. Sebab itu wahyu pancagaib bukan agama, bukan keyakinan, bukan kepercayaan, bukan ilmu, bukan bla 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 bla, bukan semuanya. Dikarenakan wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk mengenali Tuhan. Bukan yang lain. Setelah wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak tubuh kita, diberikan kepada kakek moyang kita Adam, yang kemudian diberikan lagi kepada manusia generasi kedua, yaitu nenek moyang kita Hawa. Manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam Hawa, hingga sampai kepada kita, mengalami kesulitan-kesulitan. Jangankan mengenal Maha Suci Tuhan, mengenal wahyu pancagaib yang menggerakkan dan menggerakkan jiwa raganya saja kesulitan. Sebab karena itu, kemudian Maha Suci Tuhan menurunkan wahyu-wahyu lainnya setelah wahyu pancagaib. Setelah wahyu pancagaib, dikarenakan manusia generasi ketiga, yaitu anak cucu Adam hingga sampai kepada kita saat ini mengalami kesulitan, kemudian Maha Suci Tuhan menurunkan wahyu-wahyu lainnya. Di sini kita dapat menemukan benang merah ketiga, bahwasanya seluruh wahyu yang turun ke dunia atau yang diberikan kepada makhluk tersebut, manusia hidup, setelah wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk mengenali wahyu pancagaib. Dan wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk mengenali Maha Suci Tuhan. Sebab karena itu, hampir semua pelaku kunci pasti diawali sudah pernah belajar itu dan ini, baru ketemu wahyu pancagaib. Dan di sini firman Maha Suci Tuhan tergenapi. Jadi nyaris tidak ada, ya. Nyaris tidak ada yang ujuk-ujuk ketemu wahyu pancagaib tanpa melalui agama terlebih dahulu, tanpa melalui keyakinan terlebih dahulu, tanpa melalui kepercayaan terlebih dahulu, tanpa melalui ilmu, tanpa melalui ritual. Tidak ada. Bisa dipastikan hampir semua pelaku kunci pernah mempelajari itu dan ini, kemudian baru bertemu dengan wahyu pancagaib. Karena apapun wahyu dalam bentuknya yang turun ke bumi sesudah wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk mengenali wahyu pancagaib. Dan wahyu pancagaib adalah alat atau sarana untuk mengenali Maha Suci Tuhan. Kenapa dibutuhkan wahyu dengan jumlah yang tidak sedikit itu? Hanya untuk mengenali wahyu pancagaib. Seperti yang sudah saya informasikan hingga berulang kali, dikarenakan wahyu pancagaib adalah 5 ruh pemberian Tuhan secara langsung. 4 ruh merupakan esensi ilmu kesaktian Tuhan. 1 ruhnya adalah ruh
Maha Suci Tuhan itu sendiri. Dan tidak ada yang melampaui itu. Jadi saya mengatakan sungguh mengenal identitas jati diri, mengenal guru sejati, mengenal Maha Suci Tuhan itu sesungguhnya gampang, ringan, mudah. Dengan kata-kata ini, bagi yang jeli atau kesadarannya terpelihara, tidak akan menelannya mentah-mentah. Karena sesungguhnya tidak sedemikian itu. Dikarenakan sebelum kita bertemu dengan wahyu pancagaib, kerumitan-kerumitan itu sudah kita lakukan, sudah kita alami. Sehingganya ketika sudah bertemu wahyu pancagaib, tidak perlu kita lakukan lagi. Lah wong sudah pernah kita lakukan. Sudah pernah kita lakukan. Nah, dikarenakan sudah pernah kita lakukan, nah kan kita tinggal menikmati hasil dari apa yang kita lakukan. Dengan itu saya katakan sungguh mengenal jati diri, mengenal guru sejati, mengenal Maha Suci Tuhan itu mudah. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sedang menikmati hasil karya kita sebelum bertemu dengan wahyu pancagaib. Jadi bisa saya gambarkan, para pelaku kunci itu seperti seseorang sedang melakukan perjalanan pulang dari perantauan. Bertemu wahyu pancagaib berarti dia sudah sampai di rumahnya. Nah, kalau sudah sampai di rumahnya, kira-kira lucu tidak? Di dalam rumahnya sendiri, sudah sampai di rumahnya sendiri, dan di dalam rumahnya sendiri rangselnya tidak diletakkan, topinya tidak dilepas, tidak segera mandi ganti pakaian, ongkang kaki. Kira-kira lucu apa tidak itu? Nah, dengan benang merah yang sudah saya katakan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? Andai setiap manusia hidup di dunia ini mengetahui dengan sadar jati dirinya, mengetahui dengan sadar potensi maha dasar, Maha Suci Tuhan yang ada di dalam dirinya. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang berstatus sebagai murid. Tidak ada. Kalau ada nabi, berarti semuanya nabi. Kalau ada wali, berarti semuanya wali. Kalau ada syekh, berarti semuanya syekh. Bukankah sesungguhnya manusia diturunkan ke bumi untuk itu? Coba renungkan kembali apa yang sudah saya informasikan sebelumnya hingga malam ini. Kan kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita itu untuk itu loh, sebagai itu loh.
Namun dikarenakan fotokopi ini tadi meleset dari yang aslinya, ya nggak terjadi. Dikarenakan fotokopi tidak sama dengan yang aslinya, yang difotokopi ini tadi, makanya tidak terjadi. Tidak ada kontak, tidak ada jaringan, simpang siur. Seharusnya yang namanya fotokopi mesti sama dengan yang difotokopi kan? Mesti sama. Nggak mungkin fotokopi itu nggak sama dengan yang difotokopi, itu nggak mungkin. Itu logika. Tapi kenapa kok bisa nggak sama? Karena kita terlalu banyak warisan. Warisan keyakinan, warisan kepercayaan. Nyaris kita tidak pernah melakukan yang asli karyanya sendiri. Keberatan warisan kita itu, kebanyakan warisan. Jadi bingung. Saking banyaknya warisan akhirnya bingung. Nah, saking bingungnya, yang difotokopi ini bukan yang seharusnya difotokopi. Makanya tidak sama fotokopi dengan yang aslinya, itu tidak sama. Lalu yang difotokopi bukan yang seharusnya. Dengan laku kunci ini, mari kita buktikan bersama-sama. Benarkah Maha Suci Tuhan itu Maha Kuasa? Benarkah Maha Suci Tuhan itu abadi, langgeng? Benarkah Maha Suci Tuhan itu Maha Kaya? Mari kita buktikan bersama-sama. Karena kita adalah fotokopi dari Dia. Gambaran wujud kenyataannya. Gimana Mas? Punya pertanyaan? Ada pertanyaan dengan apa yang saya informasikan? Ada? Oh belum. Nah, dengan semua yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, karena semua itulah Tuhan tidak pernah jenuh memberikan pengetahuan kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kesempatan kepada kita. Termasuk kejadian reinkarnasi. Lahir kembali sesudah mati. Itu merupakan bentuk kesempatan dari Maha Suci Tuhan. Coba kalau Maha Suci Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk bisa lahir kembali, maka secara abadi kita akan bergelantungan di pohon beringin. Kita akan kelesetan di rumah kosong, di jembatan. Nah, kalau hal ini terjadi, berarti Maha Suci Tuhan
bukan maha bijaksana, bukan maha adil. Sebab karena itu kesadaran kita menyatakan maha suci Tuhan, maha bijaksana, maha adil. Saking bijaksananya, saking adilnya, sebejat apapun tetap diberi kesempatan untuk bisa lahir kembali ke dunia, belajar ulang. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk apa neraka? Lah, fotokopi yang menjadikan fotokopi tidak sesuai dengan yang aslinya di fotokopi adalah bentuk ketertarikan kita kepada surga dan ketakutan kita kepada neraka. Ini loh yang membuat fotokopi tidak sesuai dengan aslinya. Sesungguhnya surga dan neraka inilah yang selama ini saya sebut-sebut sebagai hukum karma atau hukum sebab akibat. Jadi surga itu bukan berbentuk taman indah, bukan. Neraka itu berbentuk api yang menjilat-jilat, itu bukan. Tapi rasanya seperti itu. Rasanya seperti dibakar api yang menjilat-jilat ketika kita melakukan keburukan. Rasanya seperti berada di taman yang indah ketika kita melakukan kebaikan. Dengan benang merah yang sudah saya informasikan, dengan kesimpulan yang sudah saya informasikan, ilmu pengertian kita, ilmu pemahaman kita, ilmu pengetahuan kita terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, kita semakin klik kan. Kira-kira gitu enggak? Kalau ada yang belum klik, silahkan bertanya. Saya bertanya Pak Wid. Siap. Ilmu pancalaku yang kita lakukan sekarang ini, adakah orang-orang terdahulu menemukannya gitu atau sudah melakukannya? Ya ada, yang menemukan ya ada, yang melakukan ya ada. Justru para leluhur kita dulu, zaman dulu, berkomunikasi dengan Maha Suci Tuhan itu tidak berdoa, Pak Herman. Tapi dengan wahyu pancalaku atau iman. Gitu. Jadi tidak berdoa ya Allah, tidak seperti itu. Dengan wahyu pancalaku atau iman, itu cara leluhur kita terdahulu berkomunikasi dengan Maha Suci Tuhan. Kalau kita suka baca buku, bisa dibaca sejarah-sejarah leluhur kita di masa lalu. Seperti apa kelakuan leluhur kita di masa lalu ketika dia mengalami terhimpit atau kesedihan atau kesusahan. Pasti buku itu akan menulis, menunduk sambil meneteskan air mata. Pasti seperti itu. Jadi tidak menggunakan doa ini, ayat ini, enggak. Kalau kita menyukai film-film kolosal bersejarah, nah kita perhatikan. Semisal contoh, sejarahnya Nabi Nuh, itu kan ada filmnya, difilmkan kan ada. Nabi Musa, Nabi Sulaiman kan ada. Nah, ketika Nabi Nuh, Nabi lain-lainnya menghadapi masalah itu, di film itu seperti apa kelakuan mereka?
pasti akan menjauhi khalifahnya, lalu menundukkan kepala dan meneteskan air matanya. Artinya dia melakukan kepasrahan, dia melakukan penerimaan. Dan kalau kejadian yang mengerikan itu adalah kehendak Tuhan, dia mempersilahkan kuasa Tuhan. Itu yang dilakukan. Nggih. Termasuk Ten Commandment itu ya. Iya. Yang lebih jelas lagi, sejarah Nabi Isa ketika menghadapi bencana. Di tengah-tengah bencana banjir, Nabi Isa berdiri di atas air bersama pengikutnya yang mempercayainya. Sedangkan orang-orang yang tidak mempercayainya itu banyak terapung di atas air. Salah satu dari mereka bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, ilmu sihir apa yang kau gunakan sehingga tidak tenggelam di air?" Isa menjawab, "Andai saja engkau memiliki iman sebesar biji sawi saja, lalu engkau berkata kepada sebuah gunung, 'Hai gunung, pindahlah di depan rumahku,' maka seketika itu gunung itu akan berpindah ke rumahmu." Itu jawaban Isa. Segede biji sawi. Seberapa sih biji sawi itu? Samprit ya. Apalagi kalau imannya sekepel. Wow, ya enggak? Lalu sebesar biji bisa memerintah gunung. Kenapa bisa seperti itu kejadiannya? Ketika ada seorang makhluk menyerahkan dirinya, maka Maha Suci Tuhan akan menjadi jiwanya. Itu dia. Ketika ada seorang makhluk rela menyerahkan dirinya itu kepada Maha Suci Tuhan, maka seketika itu Maha Suci Tuhan akan menjadi jiwanya. Ya pasti bisa merintah gunung lah, wong Tuhan yang melakukan. Itu baru Wahyu Pancalaku pertama itu, Pak Hetman. Bagaimana kalau melangkah ke Wahyu Pancalaku yang kedua, ketiga, keempat? Oh, lebih keren dari itu. Jadi Wahyu Pancalaku yang sejak awal pertama paling sering digunakan adalah Wahyu Pancalaku pertama, yaitu pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci Tuhan. Nah, kalau Wahyu Pancalaku ini menjadi kelakuan kita sehari-hari, karena pada hakikatnya tidak ada satupun makhluk yang mampu menampung Maha Suci Tuhan 24 jam full, nggak ada. Kalau ada makhluk yang mampu menjadi wadahnya Maha Suci Tuhan selama 24 jam full, berarti itu Tuhan. Berarti itu Tuhan, bukan makhluk. Ya. Seperti halnya Isa pada zaman itu. Isa adalah wujud asli kenyataan Tuhan pada waktu itu. Sebab itu Isa dijelaskan bahwasanya dia adalah firmanku, dia adalah ruhku, dia adalah kalamku. Nah, baru ada satu sejarah yang pernah terjadi, ada seorang manusia mampu menjadi wadahnya Tuhan selama 24 jam full, yaitu Nabi Isa. Karena itu selama 24 jam full
Yang ada hanya mujizat-mujizat, tidak ada yang tanpa mujizat. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Isa pada waktu itu, tidak ada yang tanpa mujizat. Semuanya mujizat. Karena apa? Karena Nabi Isa adalah firman Tuhan yang berbentuk firman. Nabi Isa adalah Tuhan yang berbentuk ruh. Nabi Isa adalah kalam, Tuhan yang berbentuk kalam. Namun dikarenakan mungkin proses ya. Kalau tidak ada proses itu mungkin Wahyu Pancagaib tidak akan sedetail ini. Dan mungkin lagi itu memang rencana Maha Suci Tuhan itu sendiri. Sehingganya kehadiran Isa pada waktu itu ditolak. Tapi kalau kita cerna secara rinci, unik juga. Saking uniknya, kita bisa tertawa lepas. Saking uniknya. Bagaimana tidak unik? Saking inginnya dikenal, saking inginnya dikenal, Maha Suci Tuhan sampai-sampai berkata seperti ini. Seluruh kitab, apapun itu, menceritakan tentang aku, mengabarkan tentang aku, dan engkau mempelajari isi kitab itu yang sesungguhnya kitab itu adalah menceritakan tentang aku. Namun ketika isi kitab itu menjelma menjadi wujud yang sesungguhnya, engkau mengingkarinya. Sampai-sampai Nabi Isa itu berkata seperti itu. Namun setelah Maha Suci hidup, berfirman sedetail itu, tidak berselang lama Maha Suci hidup melenyapkan dirinya dari wujud kenyataan. Sehingga manusia harus bersusah payah dulu untuk mencarinya. Sampai terungkaplah secara detail terkait apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Itu pun masih dikatain sesat. Dikatain sesat. Padahal kitab sudah memberitahu. Kitab sudah memberitahu. Kelak mendekati hari akhir, saudaraku Isa akan kembali lagi, akan turun ke dunia lagi untuk menggenapi firman Tuhan. Lah ini sudah turun, malah dianggap sesat. Lucu. Wajar berarti ya, kita yang dianggap sesat wajar juga. Wajar, ya? Iya wajar. Iya. Makanya harus diterima dengan lapang dada. Lebih detail ya malam ini. Betul, Pak. Lebih detail. Mayoritas orang pada umumnya memaknai bahwa Isa akan turun kembali ke dunia dengan wujud fisiknya. Padahal Roh Kudusnya, Roh Sucinya yang turun kembali ke dunia. Oh, bukan wujudnya. Bukan wujudnya. Jadi ada banyak saudara-saudara kita yang berkeyakinan di agama tersebut resah menanti kedatangan wujud Nabi Isa. Nah, yang dikenal sebagai Imam Mahdi atau Masias. Apakah Imam Mahdi itu wujud, Pak? Tidak. Tidak ya kan? Imam Mahdi itu akan berwujud ketika otak atau pikiran panjenengan menjadi singgasana Maha Suci Tuhan. Ketika hati atau batin panjenengan menjadi singgasana Maha Suci Tuhan. Ketika
kelamin atau syahwat panjenengan menjadi singgasananya Maha Suci Tuhan, maka panjenenganlah wujud Imam Mahdi tersebut. Makanya difilosofikan atau disimbolkan ketika Imam Mahdi itu datang, maka kedamaian, keadilan, kebijaksanaan, kemakmuran secara merata terjadi. Bagaimana nggak terjadi? Lawang semuanya guru, semuanya resi semua, semuanya jadi begawan, semuanya jadi dewa semua. Gimana? Iya. Semuanya udah bisa menciptakan kebahagiaan. Ya sendiri-sendiri. Ya gimana? Jadi walaupun seluruh dunia ini menjadi pembisnis, ya nggak akan saling menyaingi loh. Bisa berbisnis sendiri-sendiri, bisa menghasilkan bisnisnya sendiri-sendiri tanpa harus menyaingi bisnisnya orang lain. Nah gimana? Selama ini juga saya menyimpulkan Imam Mahdi itu memang sebagai filosofi saja. Filosofi saja. Menyimpulkan. Nah terus Satrio Paningitnya siapa? Satrio Paningitnya adalah sedulur papat kita sendiri. Yang selama ini nyaris tidak pernah kita gunakan. Kita sembunyikan terus, tersembunyi terus, tidak pernah kita keluarkan. Nunggu aja orang-orang banyak. Orang-orang banyak nunggu Pak, Satrio Paningit gitu. Iya. Klik. Tapi jangan mudah percaya dulu. Nggih, mari kita buktikan terlebih dulu bersama-sama. Kalau masih katanya saya, jangan percaya dulu. Karena apa? Karena tentang hal ini harus real dengan pembuktiannya. Nah, untuk mendapatkan bukti realnya, maka kita harus praktek sendiri. Sehingga kita terpilih menjadi wujud Imam Mahdi yang dikawal 4 Satrio Paningit. Itulah kebenarannya dan pasti. Tapi ini tidak akan terjadi, jangan salah paham dulu ya. Ini tidak akan terjadi kalau jumlah Imam Mahdi masih belum banyak. Satu misal, saya lebih dulu mencapai itu, saya tidak akan bisa menjadi Imam Mahdi bagi banyak makhluk. Kalau yang lainnya belum sampai. Berarti masih butuh ratusan tahun juga ya ke depannya ya. Tidak. Lawang ini memang eranya kok. Ini udah eranya ini. Ini sudah eranya. Setidaknya membutuhkan jumlah 20% jika makhluk manusia hidup yang tersebut manusia hidup di dunia ini berjumlah 100%. Dibutuhkan jumlah 20%. Baru Imam Mahdi akan berwujud. Nah, jumlah 20% ini yang nanti akan mencerahkan 80%-nya. Nah, kalau 100% sudah menjadi Imam Mahdi semua, kembali 0. Kembali pada permulaan zaman, di mana belum ada pembunuhan, belum ada syirik, benci, dan lain, belum ada. Yang ada hanya kedamaian, kebahagiaan. Seperti
pertama kali kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa diciptakan akan kembali seperti itu. Selanjutnya ya kuwi sing ngecat Lombok sing dulu. Ketika seseorang sudah sebagai Imam Mahdi bagi dirinya sendiri, lah itulah gambaran kenyataan Maha Suci Tuhan yang perlu dipertahankan dan diperluas. Menunggu lainnya. Dan untuk ke situ sederhana kan? Tinggal menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Dengan cara dan teknik mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Selesai. Namun jangan lupa, semuanya itu terbungkus dengan kesadaran kontinu dan universal. Sebab itu di awal tadi saya katakan, sebelum melakukan patrap samadhi, persiapkan dulu kesadarannya. Karena patrap samadhi itu gampang. Yang tidak gampang itu adalah kesadaran sebelum melakukan patrap samadhi, kesadaran ketika melakukan patrap samadhi, dan kesadaran sesudah melakukan patrap samadhi. Itu yang tidak gampang. Kalau kita belum ahli di situ, kita tidak akan menemukan bukti-bukti tentang apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling tadi. Karena yang mengetahui dan yang punya hak untuk mendapatkannya adalah kesadaran Tuhan itu sendiri, kesadaran Maha Suci Tuhan itu sendiri. Dan kesadaran Tuhan adalah kesadaran yang kontinu. Kesadaran Tuhan adalah kesadaran yang universal. Coba panjenengan renungkan, kalau kesadaran Tuhan itu berhenti, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Kalau kesadaran Tuhan itu tidak universal, coba bagaimana? Gitu. Lah, sebagai gambaran wujud kenyataan Maha Suci Tuhan, maka kita juga harus berkesadaran kontinu dan berkesadaran universal. Dan ini hanya dapat ditempuh menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan dengan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tidak bisa ditempuh dengan yang lainnya. Karena apa? Karena Tuhan sudah berteriak, yang bisa mengenal Tuhan itu Tuhan sendiri. Nggak ada seorang makhluk pun yang bisa mengenal Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan mengambil ruhnya sendiri, kemudian diletakkan oleh makhluk yang paling diandalkan, yaitu manusia. Karena apa? Karena bagian dari Tuhan itulah yang bisa mengenal Tuhan. Selain itu tidak bisa. Karena sifat mutlak Tuhan adalah maha suci. Yang paling tidak bisa dikompromikan itu.
Tuhan Maha Kuasa, kita masih sok bisa menyaingi kekuasaan Tuhan. Tuhan Maha Kaya, kita masih bisa sok kaya menyaingi Tuhan. Tuhan Maha Suci, coba saingi. Nggak bisa. Nggak bisa diganggu gugat. Ilmu logika mengajarkan kepada kita, kalau ingin menyatu dengan air, kita harus mau menjadi air. Kalau nggak mau menjadi air, sampai kapanpun mustahil. Bisa menyatu dengan air itu mustahil kalau nggak mau jadi air. Ilmu logika kan mengajarin kita seperti itu. Kalau ingin menyatu dengan api, suka nggak suka, harus mau menjadi api. Kalau tidak mau menjadi api, terbakar. Ilmu logika kan mengajarkan kita seperti itu. Jadi, kalau ingin manunggal dengan Tuhan, harus mau tuh. Ayo. Ini cambuk ini. Kalau tidak mau, enggak mungkin. Enggak mungkin, coba saja. Kalau nggak percaya, coba saja. Dengan ini lebih jelas kan gampangnya. Gampangnya lebih jelas kan? Kalau kita ingin manunggal dengan guru sejati, berarti kita harus mau menjadi guru sejati. Kalau tidak mau, tidak suka, ya nggak bisa. Kalau kita mau manunggal dengan Tuhan, berarti kita harus mau menjadi Tuhan. Ayo, kapok. Baru bisa lah. Kalau tidak mau menjadi Tuhan, bagaimana mungkin bisa manunggal dengan Tuhan? Ini logika loh. Ayo. Kalau sudah mau menjadi Tuhan, harus rela. Harus bisa. Tidak berpikir buruk. Masa Tuhan berpikir buruk? Kalau sudah mau menjadi Tuhan, ya jangan ada sirik iri dengki. Masa iya Tuhan sirik iri dengki? Ini loh maksud daripada menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan bukan berarti aku Tuhan. Bukan seperti itu. Menjadi Tuhan yang saya maksud, bersifat dan bersikaplah seperti Tuhan. Lah yang namanya Tuhan itu kesadarannya kontinu, kesadarannya universal. Bahkan tai ayam dicintai, dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Nah kalau kita mau menjadi Tuhan, berarti kita juga harus mau tuh mencintai, mengasihi, menyayangi tai ayam. Itu tai ayam. Apalagi selain tai ayam kan? Tuhan kan seperti itu. Kira-kira Tuhan yang panjenengan pahami selama ini seperti itu enggak? Tuhan yang selama ini kita yakini kan seperti itu. Lah, praktekkan itu sebagai sifat dan sikap kita di setiap hari-harinya, di setiap saatnya, di setiap waktunya.
Dengan begitu pasti bisa manunggal dengan Tuhan. Nah, Tuhan Maha tahu, oh itu rumahku, masuk dia ke dalam rumahnya. Karena dunia ini yang kita anggap luas besar ini tidak mampu menampung Tuhan. Aslinya berarti kesimpulannya nih, berarti Tuhan itu tidak punya rumah di sana. Dia memiliki banyak rumah, tapi seluruh rumahnya itu tidak layak huni, makanya dia memilih di luar. Tidak layak huni. Hanya makanya dia memilih kehujanan, kepanasan di luar. Nggak kasihan apa kita coba? Loh, kok Tuhan dikasihani? Kayak gitu. Namun sesungguhnya itu humor. Namun yang sesungguhnya Tuhan, Maha Suci Tuhan tidak pernah pergi kemana-mana. Maha Suci Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Namun dikarenakan banyaknya noda-noda yang menutupi Maha Suci Tuhan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Lah, noda-noda ini loh harus kita bersihkan. Kalau sudah bersih kita jaga. Semakin kita jaga, semakin kinclong Tuhannya. Artinya semakin jelas. Oke guys, cukup guys. Nanti kebanyakan malah besok nambung tercerahkan kita semuanya.